Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif. Dan hari ini saya akan berkunjung ya di kantor Dompet Duafa Medan ya, Sumatera Utara. Dan saya akan berjumpa dengan kepala dari kantor Dompet Duafa Medan, yaitu Bang Sulaiman. Nah, beliau ini memiliki cerita yang sangat menarik, perjuangan hidup yang sangat luar biasa. Telah membuktikan bahwasannya hidup itu nggak selamanya di bawah. Ada kalanya pasti akan naik ke atas. Hari ini kita dihina, hari ini kita dicaci. Tapi insya Allah kita akan buktikan bahwasannya kehidupan nanti akan pasti berubah. Nah, itulah yang telah dibuktikan oleh Bang Sulaiman. Untuk itu bagaimana ceritanya, langsung aja kita jumpai beliau. Nah, itu beliau ada. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah ada di kantor Bang Sulaiman. Masya Allah, Ketua Dompet Duafa Medan ya. Masya Allah. Sehat Bang Sulaiman? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah, ini udah nyampe saya di sini. Tadi saya sudah sempat sebutkan tadi ya sama pemirsa, bahwasannya kisah dari Bang Sulaiman ini sebelum menjadi seorang sosok yang besar seperti ini. Ya mohon maaf, bukan bodinya, tapi adalah memang kalau saya bilang sih sekarang ini sukses lah. Versi saya sukses. Karena apa? Melihat dulu kalau cerita Bang Sulaiman itu katanya dulu kan ya mohon maafnya hidupnya susah. Iya betul. Dan sekarang sudah bisa menjadi seperti ini, saya pikir itu adalah hal yang sangat luar biasa. Roda pasti berputar. Dan ini telah terbukti ya, Masya Allah. Dan pemirsa mungkin penasaran bagaimana cerita-cerita perjuangan hidup dari Bang Sulaiman, dan bagaimana sampai sekarang peduli terhadap orang-orang yang kaum duafa, orang-orang susah dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sangat menginspirasi sekali ceritanya nih. Langsung aja kita akan kuak cerita dari Bang Sulaiman ya. Bang Sulaiman, dulu ceritanya ketika masih kecil itu hidupnya susah, mungkin bisa diceritakan ya? Iya, dulu saya dibawa merantau ya oleh ayah. Dan pada saat itu sebelumnya beliau ini seorang ustadz dan juga pengusaha jahe. Jadi di kampung itu ya trip pertama dia kerjasama dengan tokeh dari Tanah Karo. Tahap pertama alhamdulillah dibayar. Biasanya kan di sana itu dibawa dulu barangnya, nanti udah dijual di Jakarta baru diantar dananya gitu. Oh gitu dia. Jadi begitu sistemnya. Kepercayaan benar, karena ayah saya ini ustadz. Jadi pada saat itu pengiriman kedua itu lebih banyak, dan akhirnya pada saat ditunggu-tunggu gak balik-balik Bang. Sementara panen masyarakat sekampung itu udah diambil. Maka terakhir ayah saya karena memang agamanya bagus, ya dijuallah tanah-tanah kami yang ada di kampung untuk membayar itu semua. Oh, artinya kena, ya mohon maaf, kena tipu. Iya bener. Akhirnya ayah saya memutuskan untuk hijrah karena kami di kampung itu Bang, maaf cakapnya sudah tidak dianggap lagi sama orang. Gara-gara dianggap dinipu. Terus ya maaf cakapnya sampai jangankan anaknya sekolah gitu ya, jangankan anaknya bisa sekolah, makan aja syukur gitu. Bahkan ada yang nyumpahin, oh kalau bisa hidup aja mereka udah luar biasa gitu kan. Bahkan sampai kami itu di kampung itu dulu ya kalau maaf cakapnya dikasih tai ayam ke mulut kami gitu loh Bang. Saking orang bencinya sama kami pada saat itu. Saking jadi kami masih ingat itu orangnya semua. Alhamdulillah kita tidak dendam, tapi alhamdulillah adik saya juga sekarang itu jadi Ustadz Kondang di Sumatera Utara. Diundang bupati ke sana menjadi pembicara ceramah gitu ya. Itu yang apa namanya, yang tadi itu kan masih ingat itu orangnya. Saya juga diundang bupati ke sana sebagai pembicara gitu, yang dijemput gitu kan. Ini kan suatu ya pukulan juga sih sama mereka. Dan
karena saking begitunya lah kami dihina, ya dicemooh, dicaci di kampung itu, akhirnya ayah saya itu memutuskan untuk berhijrah ke Tanah Karu, namanya desanya itu Simolap. Di sanalah kami tinggal bertiga, saya, adik dan ayah. Saya pada saat itu kelas 2 SD, adik saya kelas 1 SD. Terus ayah, kami tinggal di gubuk kebun orang gitu, Pak. Iya, biasa memang Numpang. Mohon maaf, ibu dulu kemana, Pak? Setelah tadi masalah itu tadi, ibu berpisah dengan ayah. Oh, memutuskan pisah. Sehingga memang kami dibawa ayah karena ayah pengen kami sekolah. Karena dalam pikiran ayah, kalau sama ibu nanti nggak sekolah, maka kami dibawalah sama ayah pada saat itu. Bawa ke Karo, ya maaf cakapnya, di belakang rumah kami itu tuh kandang babi, Bang. Allah. Kandang babi. Jadi setiap hari ya kami dengar itu, terus aromanya itu udah biasa sama kami. Dulu Pada saat usia itu. berapa dulu? Saya usia 7 tahun. 7 tahun. Adik 6 tahun setengah gitu. Saya naik kelas 2. Ya, alhamdulillah setahun kami di rumah itu, terus karena kondisi itu jadi kami pindah ke yang lebih jauh, Bang, ke atas. Jadi di ladang orang juga. Betul. Di ladang orang, jaga jeruk, ya kan? Kami tinggal tapi nggak lagi di pinggir, di sebelahnya kandang babi gitu kan. Pada saat itu ya kami ke sekolah itu jalan kaki loh, Bang. Berapa Jaraknya kilo? itu 5 kilo. 5 kilo 5 tiap kilo hari. Tiap hari. Pergi pulang tuh jalan kaki. Supaya apa? Supaya kami bisa jajan. Karena kami cuma dikasih ayah itu 500 rupiah. Bahkan paling banyak itu 1.000, Bang. 1.000 itu. Jadi itu udah paling banyak. Terus kami pulang gimana masaknya, kan sama ayah. Itu kami masak sendiri, Bang. Jadi setiap hari kami sama adek itu angkat air jauh kan dari kampung, terus kami masak daun ubi, terus bakar apa namanya, bakar ikan asin. Itulah yang paling nikmat kami, Bang, dulu. Masya Allah. Berarti SD udah bisa masak dulu? Oh, udah, Bang. Jadi SD kelas 2 kami udah masak. Karena ayah kami itu pergi ke lupahan ke ladang orang itu, Bang. Itu sebelum kami bangun, jadi 5:30 siap subuh, ayah kami itu udah berangkat. Udah upahan ke ladang orang. Kerjanya dia di buruh tani orang? Iya, buruh tani di kebun orang, bersihin kebun orang, terus panen jagung gitu. Bahkan kami sama adik itu, Bang, pulang sekolah, itu kami ikut bantuin manen jagung supaya ada jajan, Bang. Masya Allah. Panen jagung, 1 goni kita dapat itu dimasukin, 1 goni itu kalau nggak salah dulu saya dapat 2.000, Bang. Allah. Upahnya 2.000. Jadi kami punya jajan. Bisa jajan kayak yang lain. Terus kan kami di sana itu pendatang, Bang. Itu tiap hari dipukuli orang, Bang. Berantem, tiap hari berantem. Jadi di sekolah itu tiap hari kami pulang itu berantem. Karena kami berdua, jadi kami nggak takut gitu. Jadi kami keroyokan. Jadi siapapun yang ini kita keroyokan gitu. Jadi kami tuh memang, waduh, keras, Bang. Masya Allah. Bahkan kami tidak pernah berpikir akan sampai ke Medan sampai seperti saat ini, Bang. Kami berpikir kami pasti nanti ya gini-gini aja, upahan ke ladang orang, terus nanti tamat SD nikah gitu. Tamat SD nikah? Nikah, karena rata-rata di kampung itu ya tamat SD itu nikah, Bang. Di daerah sana? Di sana. Artinya teman abang yang sekarang ini itu udah banyak yang punya cucu? Udah ada cucunya, Bang. Nah, makanya kami kadang kalau terlewat gitu, kami pasti lihat rumah kami dulu gitu. Jadi asal lewat pulang kampung itu kami lihat kami dulu di sini menderita. Masih ada, Bang? Masih, Bang. Tapi udah inilah nggak ini tumpukan. Jadi dulu kami di sini tinggal, nggak ada air, nggak ada listrik, Bang. Masya Allah. Jadi tinggal ke apa? Ya hanya ya makanya sekarang gitu kalau ngelihat orang ya Allah gitu. Jadi langsung kembali ke diri gitu, Bang. Oh, bahasanya dulu seperti itu kondisi. Betul. Dan itu berjalan sampai berapa tahun? Sampai tamat SD saya, Bang. Di situ SD berjuang hidup. Iya, berarti 5 tahun di situ. Dan 5 tahun itu ya terus itu. Kami pagi gak ketemu ayah. Nanti ayah pulang kami udah tidur, Bang. Kecuali hari Jumat ayah ngajarin kami ngaji. Disempatin setiap Jumat ayah cepat pulang kan. Nah, itu kami diajarin ngaji. Cuman 1 hari seminggu kami ketemu ayah. Berarti dulu ayah abang berangkat itu pagi-pagi Habis subuh, buta, habis subuh, berangkat. pulang? Pulangnya malam, kami udah tidur, Bang.
Masya Allah. Jadi begitulah setiap hari. Kami nyuci sendiri bang. Berarti sudah dari kecil tuh udah Dari mandiri. kecil cuci sendiri baju, cuci sendiri gitu. Ya jangan dibayangkan digosok gitu ya, disetrika. Enggak pernah bang. Dicuci aja ya udah gitu-gituin, jemur, besok pakai lagi gitu. Nah, kayak baju sekolah kalau orang sekarang kan hari banyak bisa ganti-ganti kan. Kalau kami ya baju hitam putih ya itu aja, merah putih ya itu aja satu bang. Nanti koyak tempel dijahit, koyak tempel lagi gitu. Jadi nggak diganti. Sepatu udah koyak pakai kayak buaya ya itu lagi dipakai bang. Nggak pernah ngeluh sama ayah dulu ya, sepatu sudah sobek gitu. Ya karena melihat kondisi ayah juga bang, kan ayah upahan. Ya abang kami juga ada yang kuliah gitu kan. Jadi kami ya menjalani aja, menikmati perjalanan itu gitu. Bang. Masya Allah. Dulu abang berapa bersaudara bang? Kami berlima. 5 bersaudara. Saat itu ada 2 abang kami yang kuliah. Ya yang kuliah ini pun tinggalnya di masjid. Jadi ya samping berjuang ya ayah juga sambil support itu. Luar biasa memang support ayah kami, doanya itu luar biasa mungkin. Sehingga kami bisa jadi seperti hari ini bang. Masya Allah. Sampai SD, kemudian sampai SMP. Kemudian SMP karena ayah kami ini ustadz, jadi ada pada saat itu ada seorang ustadz dari Kabanjahe ini keliling mencari anak-anak ustadz yang mau disekolahkan di pesantren gitu. Ya alhamdulillah ketemu dengan ayah dan langsung kami iya gitu. Jadi kami dibawa ke Medan, disekolahkan di Pondok Pesantren Hidayatullah bang. Pondok pesantren itu kan biayanya mahal gitu loh bang Sulaiman. Alhamdulillah pada saat itu kami nggak bayar bang. Jadi di Hidayatullah itu kami memang ya beasiswa mungkin ya, dicarikan dana mungkin oleh pihak pondok pesantren bang, dan kami nggak bayar sama sekali alhamdulillah. Di pondok pesantren itu saya sampai SMP di sana tamat, lalu melanjutkan perjuangan di luar gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Saya punya cita-cita yang terlalu tinggi kali bang. Jadi pada saat itu cita-cita saya mau jadi dokter, saya harus kuliah di USU gitu. Jadi saya carinya sekolah yang memang ya bagus ya dan bisa mengantarkan saya ke sana gitu. Masya Allah. Berarti 3 tahun menimba ilmu di pesantren, belajar agama, kemudian lanjut di SMA-nya ke di Mandua Model Medan bang. Mandua Model Medan. Tinggalnya saya ada bank swasta bang. Jadi saya jadi tukang sapu di bank itu. Terus bersih-bersih ya, jadi office boy lah bang. Bersih-bersih setiap pagi sebelum sekolah. Saya bersih-bersih, terus buat teh manis dan dikasih gaji pada saat itu 300.000 per bulan. 300.000 dan itu untuk biaya sekolah. Biaya sekolah, dan saya setiap sore pulang sekolah saya bantuin abang jualan roti bakar Bandung bang. Waduh. Roti bakar, burger tuh kan saya bantuin, dapat 5.000 tuh sehari. Lumayan kan, bisa untuk jajan saya setiap hari bang. Masya Allah. Di samping itu kalau ada waktu luang saya ngajar ngaji gitu bang. Jadi alhamdulillah selesai juga SMA-nya bang. SMA selesai. Alhamdulillah. Perjuangannya berat tuh dari SD, SMP sampai SMA pun masih berjuang berat. Jadi kalau makan ya bang, makan nasi terus pakai garam tuh biasa bang. Biasa. Kalau nggak ada itu, kalau makan nasi pakai garam itu, wah itu kalau pakai kerupuk itu udah luar biasa dulu. Makanya kalau ada undangan deket-deket rumah itu saya datang tuh bang. Datang undangan. Walaupun nggak bawa amplop. Untuk perbaikan gizi. Iya bang. Tapi ya itu betul gitu. Saking nggak adanya gitu. Cuma supaya bisa makan enak ya, kalau ada undangan yang deket-deket ya datang makan enak gitu. Perbaikan gizi bang. Perbaikan gizi ya. Luar biasa. Gitu terus kuliah lanjut kuliah, tamat dari situ saya kuliah, tinggal di masjid bang. Tinggal di masjid. Di masjid inilah yang agak mulai ya lumayan lah bang. Ada biasa kalau di masjid kan dibantu orang gitu. Terus dari masjidnya juga ada ya. Terus diangkat jadi relawannya Dompet Duafa bang.
baru diangkat Ya, jadi relawan sejak 2009 ya, 2010. Saya tuh jadi relawan di Dompet Duafa. Jadi Oke, Masya Allah. kemana-mana bos Dompet Duafa saya dibawa bang, megangin tasnya. Iya, megangin tas. Ayo man, kita ke sana. Ya saya bawa tasnya, Pak. Masya Allah. Oke, sebelum kita jauh ke cerita Dompet Duafa, kita harus rehat dulu nih, Bang Sulaiman ya. Seru memang pemirsa kalau kita ngobrol dengan Bang Sulaiman dengan kisahnya yang Masya Allah cukup berat ya, untuk memperjuangkan hidup ini dari kecil pemirsa, udah susah ya, masak sendiri dan lain sebagainya sendiri, udah mandiri dari SD kelas 2 dulu Bang ya. Mas, nanti kita akan lanjutkan kembali ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Bayangkan jika Anda seorang penjaga gawang, apakah Anda rela dengan pagar seperti ini? Atau bayangkan jika ada yang membangun tembok untuk rumah Anda dengan banyak lubang, maukah Anda menerimanya? Lantas, mengapa kita rela berbaris dalam sholat dengan cara seperti ini? Berjarak, renggang, dan bercelah. Hal ini tidak diridhoi Allah. Padahal meluruskan dan merapatkan saf itu wajib, dan hal ini juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Sedangkan yang menyelisihi hal ini akan menjadikan seorang menanggung dosa. Bagaimana cara meluruskan saf? Memulai saf dari tengah dan menyusun barisan saf dimulai dari semua sisi mengarah ke tengah. Saf terbaik bagi kaum lelaki adalah saf yang pertama. Saf yang sebelah kanan lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Hanya saja saf yang sebelah kiri lebih dekat ke tengah. Menyempurnakan saf dari saf yang pertama, kemudian saf yang kedua, dan seterusnya. Jangan membuat saf yang baru sebelum saf yang ada sempurna. Jadikan jarak antara satu saf dengan saf yang lain berdekatan, dengan memperhatikan jarak yang memungkinkan untuk sujud dengan leluasa. Jangan biarkan ada celah antara dirimu dan orang di sampingmu. Jika ada celah pada saf yang di depan, orang yang di belakang boleh meninggalkan barisan safnya untuk mengisi celah tersebut. Meskipun gerakan ini terbilang banyak, namun hal ini tidak mempengaruhi sahnya sholat. Juga tidak membahayakan sholatnya para makmum yang lain, karena sutrah pembatas imam juga sutrah pembatas bagi makmum. Jika engkau masuk masjid, tempat sholat, sedangkan saf sudah penuh, jangan tarik seseorang dari saf yang di depan, tapi berdirilah di belakang saf walau hanya sendiri. Merapatkan saf dilakukan dengan membuat antara bahu dan mata kaki saling bersentuhan, tanpa mengusik atau menyakiti orang yang lain. Adapun ujung-ujung jari kaki bukanlah jadi patokan. Merenggangkan kedua telapak kaki dengan cara mensejajarkan dengan lebar bahu, tidak kurang dan tidak lebih. Ingatkan orang lain untuk meluruskan dan merapatkan saf. Orang yang sholat harus saling membantu dengan orang yang memintanya untuk merapatkan saf. Bagi jamaah sesama wanita, berlaku pada mereka hukum-hukum sebagaimana yang berlaku pada kaum lelaki. Akan tetapi, saf terbaik kaum wanita adalah saf yang terakhir jika terlihat oleh kaum lelaki. Di antara tanggung jawab imam adalah mengingatkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf dengan memperhatikannya sebisa mungkin. Jika ada anak-anak yang maju ke saf pertama di masjid, kita tidak boleh menyuruh mereka ke belakang. Mereka boleh berada di dalam saf walaupun mereka memotong saf dengan gerakan mereka. Diperbolehkan membuat garis di sajadah untuk memudahkan kita meluruskan saf, dan ini bukanlah bid'ah. Dan sedikit lengkungan atau bengkok pada saf tidak mempengaruhinya. Jika hanya ada seorang imam dan seorang makmum, maka keduanya berdiri sejajar, dan imam tidak lebih maju dari makmum. Pada sholat-sholat jamaah yang sunnah, seperti sholat jenazah, sholat id, sholat istisqa, dan lainnya, disyariatkan agar para makmum berbaris bersaf seperti halnya pada sholat fardu. Dalam keadaan sakit, boleh melakukan sholat fardu di atas kursi, sedangkan pada sholat sunnah, hal itu boleh saja dilakukan jika memang perlu. Orang yang sholat di atas kursi mensejajarkan tubuhnya dengan saf tanpa memperhatikan kaki-kaki kursi, meskipun harus menggeser kursi tersebut sedikit. Tidak boleh sholat di antara tiang-tiang masjid, karena hal itu memutus saf, kecuali dalam keadaan darurat. Diperbolehkan membuat jalur khusus di pinggiran saf sampai ke belakang masjid, agar orang-orang dapat lewat dan menjaga sholatnya orang-orang yang masbuk. Hendaknya orang yang ingin membangun masjid bertanya kepada pakarnya demi membantu terwujudnya saf yang lurus ketika sholat di masjid tersebut. Yayasan Arisalah Al-Khairiyah merilis program terbaru Akademi Nur. Belajar agama Islam online gratis 4 semester selama setahun. Pelajaran Tauhid 56 materi. Pelajaran Fikih 56 materi. Pelajaran Hadis 28 materi. Pelajaran Akhlak 28 materi. Pelajaran Sirah 28 materi. Pelajaran Bahasa Arab 28 materi. Daftarkan segera diri Anda di 0853 4554 4884. Ketik nama, spasi alamat, spasi jenis kelamin, spasi semester.
Akademi Nur, sistem pendidikan online khusus membaca dan menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akh, kita hari ini akan mulai tasmi' kita pada hari ini, Yang dibimbing oleh tenaga berpengalaman. Alam naj'alil. Tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami. Daftarkan diri Anda di website kami, akademinur.com. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat menghubungi nomor ini. Mari beramal jariah di jalan dakwah. Salam TV menerima donasi Anda yang ingin berpartisipasi untuk amal jariah operasional dakwah Salam TV. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat, kode bank 147, rekening 2110067128, atas nama Salam TV Peduli. Jazakumullah khairan. Nah pemirsa, kita sudah kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan masih dengan Bang Sulaiman ya, Ketua Dompet Duafa Sumatera Utara, dan masih kita cerita dengan masa lalunya yang perjuangan hidup sangat luar biasa. Tadi udah kita ceritakan nih Bang Sulaiman. Ya. Bahwasannya abang dari kecil itu udah mandiri karena orang tua, mohon maafnya, kan broken home. Kemudian ayah juga kerja dari pagi sampai petang gitu kan, sehingga abang dan adik terpaksa hidup mandiri. Masya Allah. Bang, kenangan apa bang? Kenangan manis apa yang abang selalu ingat sampai sekarang ketika masih kecil dulu? Ya, itu tadi bang. Jadi kami itu bisa ini ya, bisa bertahan hidup itu luar biasa. Dan kenangan paling indah itu ketika jalan dari rumah ke sekolah gitu ya, hujan gitu ya, kita jatuh-jatuh, pleset-pleset, tapi harus tetap ke sekolah bang. Bahkan dari tempat kita tinggal di ladang orang itu bang, harus ke kampung dulu kan, harus ke kampung dulu itu 1 kilo lebih, baru kita jalan lagi. Dari perjalanan dari ladang tadi ke kampung itu, disitulah itu becek bang, lumpur, kita sering jatuh gitu ya kalau ke sekolah itu. Waduh, itulah kenangan paling indah bang. Masya Allah. Kami jatuh sama adik, semua udah kena lumpur, terus kita cari air hujan yang ditampung, kita bersih-bersihin, kita sekolah bang. Sampai begitunya, dan kami tetap sekolah gitu. Hujan, basah, semua kami tetap sekolah gitu. Bang, kok termotivasi sekolah lo? Kan orang aja terkadang disuruh sekolah sama orang tuanya bolos gitu kan. Lah ini abang ini, mohon maaf ya, orang tua itu nggak memperhatikan. Abang entah udah bangun atau belum, atau udah sarapan atau belum, dibiarin aja gitu istilahnya, karena mungkin karena nggak sempet gitu. Kok masih ada termotivasi untuk sekolah? Ya itu tadi bang, mungkin karena cita-cita juga ya bang. Kami dari SD saya dulu cita-citanya, karena melihat kondisi hidup yang begitu luar biasa, saya pengen jadi dokter gitu bang. Dulu cita-cita saya pengen jadi dokter. Makanya memang perjalanan itu ya dilalui memang sedih bang, sedih kali lah. Kalau bilang makan ya, kami paling enak makannya itu ya ikan asin digoreng bang, itu tuh paling enak itu pada saat itu. Dan perjalanan itu dilalui setiap hari gitu ya. Kami tinggal tanpa listrik bang, tanpa air. Jadi bisa dibayangkan di ladang orang tanpa listrik, tanpa air. Kalau mau ngambil air ke kampung 1 kilo bang, angkat dulu gitu. Angkat Tiap hari, nyuci ke kampung, mandi ke kampung, jauh bang jaraknya itu. Maka memang yang memotivasi kami untuk bisa sekolah itu ya tadi, kami pengen nggak seperti ini gitu. Kami pengen keluar dari hidup yang begini gitu. Masya Allah. Pernah nggak teringat sulit. abang dulu pernah ngeluh sama adik atau ngeluh sama orang, ya Allah kok hidupku gini kali loh pak gitu? Pada saat itu memang ya pernah sih bang, kita sampai ya nangis gitu ya, nangis terus bilang sama ayah, ya kami kok tiap hari dipukuli orang gitu, kami kok tiap hari dicaci orang, dicemooh orang gitu ya.
Sampai ya ayah kami ya membangkitkan semangat kami gitu dengan ngajari kami karate gitu. Jadi ya nanti kalau dipukul orang nak balas, kalian nggak boleh lemah. Pokoknya nggak apa-apa, dia luka nanti ayah yang datang. Ya begitu motivasi ayah kami itu, karena kami sempat down gitu bang. Karena hampir setiap hari kami berantem bang. Tiap hari kami pukul-pukulan. Tuh. Karena memang ya lagi-lagi kalau di sana itu kalau pendatang pada saat itu memang ya begitu kondisinya gitu bang. Pasti kena bully. Iya, kena bully, terus kena maki-maki, terus ya kena berantem semua. Ya yang pendatang-pendatang itu gitu kondisinya gitu. Maka kami sempat nangis, tapi memang ya luar biasa sosok ayah ini tadi bang. Dia bisa menjadi ayah kami, bisa menjadi sosok ibu kami, bisa menjadi teman juga buat kami gitu. Luar biasa. Makanya kami jadi begini nih, kami yakin ini bukan ya kebetulan, tapi inilah doa ayah kami yang nangis tiap malam itu bang. Masya Allah. Alhamdulillah ayah kami itu gak pernah tinggal tahajudnya. Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin itulah berkahnya kami bisa sampai hari ini bang. Bahkan kami terpikir dulu, apa kami nggak pernah terpikir kondisi ini bang. Bahkan kami dulu berpikirnya tamat SD kami nikah bang. Karena memang teman-teman kami begitu, tamat SD nikah, terus jadi upahan suami istri, nyari upahan jagung, terus manen jagung ya bang, terus bersihkan lahan orang, itu rata-rata begitu. Siap nikah itulah kerjanya. Dan di sana itu rata-rata begitu. Maka kami terpikirnya dulu begitu. Makanya nggak pernah kami terpikir. Maka kami selalu bersyukur ada ayah kami yang tiap malam nangis pada saat itu, yang mendoakan kami untuk jadi begini gitu bang. Masya Allah. Ada nggak bang nasihat dari orang tua dulu yang nggak terlupakan, nasihat dari ayah? Ada bang. Jadi ayah itu berpesan, ayah tidak bisa memberikan harta untuk kalian nak, tapi ayah ingin kalian berpendidikan. Jadi cita-cita ayah kalian itu jadi sarjana semuanya. Dan alhamdulillah itu terkabul bang. Bahkan saat ini ada 2 yang sudah magister. Masya Allah. Dari upahan tadi ayah kami bisa jadi sarjana, ini luar biasa bang. Nggak pernah terpikir kami itu. Maka itu tadilah pesan ayah kami yang kami ingat. Walaupun ayah petani, anak ayah harus sarjana semuanya. Itulah yang termotivasi dalam diri kami. Dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan jadi sarjana semua bang. Masya Allah. 5 orang tadi itu Sarjana semua. sarjana semua, dan sekarang sudah 2 magister. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Dan setelah itu nggak ada, setelah mau tamat SD tadi kan rencana udah nikah aja dah gitu kan. Iya. Udah sempat terpikir situ, tapi ternyata ada tawaran untuk masuk ke pesantren, itu, Bang. hingga akhirnya pemikiran untuk nikah itu sirna Hilang, semua. Bang. Kemudian sekolah SMP di Terus, pesantren, ya, lanjut ke masuk MAN, di MAN. baru setelah itu kuliah. Kuliah, Masya iya. Allah, luar biasa. Perjalanannya panjang, luar Panjang, biasa. Bang. Dan sekarang mungkin kita agak ke cerita ketika abang mulai merintis, ya merubah hidup itu. Iya. Tadi ceritanya untuk menjadi relawan dompet Dompet duafa duafa, awalnya. betul. Nah itu gimana ceritanya? Pada saat saya kuliah itu bang, saya jadi relawannya dompet duafa, dan saya diberikan beasiswa oleh dompet duafa. Itu awalnya diajak kah sama kawan, yuk jadi relawan dompet duafa? Diajak abang sih bang. Jadi abang saya itu nawarkan saya ikut untuk membantu. Kebetulan abang saya terlebih dahulu jadi relawannya dompet duafa dulu. Dan sehingga saya ikut pasang-pasang spanduk, sebar-sebar brosur dulu bang. Terus lama-lama saya diajak ikut kegiatan-kegiatan dompet duafa. Terus dibawa sama pimpinannya dompet duafa untuk bawa tas bang, bawa tas nemenin gitu, keluar kota bawa tasnya gitu. Terus nemenin moto-moto biasa lah bang kan. Jadi ya saya ikut terus bang dari 2009 gitu kan. Dan 2009-2010 itu saya ketika ada bencana di Sumatera Utara, saya selalu dikirim untuk merespon. Bahkan ya di atas gunung loser nggak ada kendaraan, harus jalan kaki gitu ya.
Ya udah pernah bang. Jadi suka duka menjadi relawan itu juga luar biasa. Motivasinya apa sih bang? Ya mohon maaf, namanya relawan itu kan ya kan nggak dibayar gitu kan bang. Iya. Apakah karena memang merasa terhutang budi karena saya sudah dibantu oleh Dompet Duafa, atau mungkin karena kok enak ya menjalani hidup seperti ini gitu? Iya. Karena memang ini tadi ya bang. Karena saya dari orang susah gitu ya. Jadi saya ketika ada kepuasan tersendiri gitu ketika saya turun ke lapangan terus menyalurkan bantuan gitu ya. Salah satu contoh bang, pada saat itu pas Lebaran saya udah 4 tahun nggak pernah pulang Lebaran. Pas itu saya mau pulang bang, banjir bandang lah di atas Gunung Leuser. Dan saya langsung telepon sama Dompet Duafa, Bang Sulaiman berangkat ya, kita kirim dananya, tolong asesmen dulu ke atas. Naiklah kami bang, naik sepeda motor bang. Kita sewa sepeda motor PGR naik kita ke atas gunung itu bang. Wah itu jalannya air itu segini bang. Mobil sepeda motornya tenggelam. Kita sorong terus yang dibonceng pingsan. Waduh. Iya bang, sampai saya tinggal itu di rumah warga, saya langsung naik ke atas. Saya pada saat itu pakai handphone yang itu bang, BB ya. Karena kan saya harus ngelapor-laporin kan, foto-foto kan. Saya beli itu kan. Masuk cemplung ke air bang. Waduh. Ya Allah, gimana saya mau melaporkan kondisi di atas gitu kan? Saya cabut baterainya, saya cuma berdoa, ya Allah, saya ini mau bantu orang ya Allah. Kalaulah handphone ini nggak hidup, kayak mana saya harus ngirim laporannya supaya dananya dikirim Dompet Duafa bisa dibantu. Hidup lagi bang. Masya Allah. Ada rusak bang, hidup. Saya foto-foto di atas karena akses nggak bisa. Saya langsung ke bawah, terus saya kirim foto. Di atas kan nggak ada air minum, banjir bandang kan habis semua, nggak ada air minum bang. Saya cuman bawa pada saat itu bang, belikan satu mobil itu ya, mobil bak itu yang gerdang 2 bang. Iya. Pickup itu kan gerdang 2. Saya belikan satu itu, kalau nggak salah pada saat itu 4 juta rupiah. Naik saya ke atas dengan mobil itu, bawa, menangis warga menerimanya bang. Ya Allah, hilang langsung rasa capek kita itu. Menangis karena nggak ada minuman di atas bang, nggak ada minuman sama sekali air. Saya cuma bawa aqua 4 juta bang, aqua 4 juta rupiah pada saat itu, air mineral itu. Saya bawa ke atas, menangis mereka nerimanya bang. Ya Allah, cuman segitu loh duitnya. Itu nggak seberapa sama orang gitu, tapi mereka menerimanya. Wah, itulah yang memotivasi saya bang. Saya senang gitu turun bencana gitu. Sehingga memang 2011 saya ditawarin, mau nggak jadi pegawainya atau amilnya Dompet Duafa Waspada. Itu pada saat itu masih Peduli Umat Waspada namanya bang. Bang, mungkin kita jelaskan sedikit bang, Dompet Duafa ini sebenarnya komunitas apa sih, atau komunitas atau badan apa gitu? Siap. Jadi Dompet Duafa ini lembaga filantropi Islam yang memang berkhidmat mengangkat martabat kaum duafa melalui pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya kita salurkan melalui, yang pertama kita melalui pembelaan kepada mustahik, terus pelayanan, terus advokasi dan pemberdayaan. Dan di 2011 itu kita masih sebagai perpanjangan tangannya Dompet Duafa di Sumatera Utara, namanya Peduli Umat Waspada pada saat itu. Maka saya gabung di sana 2011 sebagai staff fundraising bang, sebagai staff fundraising yang nyari-nyari donatur lah, keluar lapangan gitu ya. Terus berlanjut 2011, 2013 saya diangkatlah sebagai manajer fundraising. Manajer fundraising saya sampai 2015 saya manajer fundraising. Terus di 2017 saya jadi manajer program. Masya Allah. 1 tahun lebih. Terus 2018 alhamdulillah saya
diamanahkan sebagai Direktur atau pimpinan cabang untuk Sumatera Utara Sampai sekarang. sampai sekarang. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu kegiatan dari Dompet Duafa selain kemanusiaan ketika bencana, apalagi? Ya, program-program Dompet Duafa ini banyak, Bang. Jadi kalau kita ada 4 pilar program. Iya. Yang pertama pendidikan kita punya sekolah bintang Robbani, kita punya tingkat TK, SD, SMP dan SMA di 3 Juhar, Bang, sebagai benteng akidah juga di sana. Masya Allah. Jadi ada di sana Muslim kita 20% yang harus kita jaga. Jadi ada 450 lebih siswa kita sekarang di sana. Masya Allah. Itu pendidikan. Pendidikan, ada lagi beasiswa prestasi. Inilah tadi beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi Sumatera Utara yang berprestasi tapi tidak mampu dalam ekonomi. Kita bantulah dengan beasiswa prestasi tadi, Bang. Masya Allah. Itu yang pendidikan. Terus ada dakwah ini kita penempatan dai-dai di daerah-daerah minoritas. Sekarang ada di 7 kabupaten kota termasuk Samosir, Nias, terus Dairi, Humbahas, Taput, Tobasa. Nah, itulah Masya Allah. dai-dai Oke. kita di Berarti sana. tadi ada pendidikan, Ada dakwah, ada kemudian pemberdayaan ekonomi. dan ekonomi, dan terakhir ada layanan sosial kemanusiaan. layanan sosial kemanusiaan. Dan insya Allah nanti keempatnya akan kita bahas, Siap. dan dan juga nanti kita tanyai pengalaman-pengalaman dari Bang Sulaiman ketika turun di lapangan. Ya, Siap. Masya Allah. Ya, tapi kita harus rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Bang Sulaiman. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Dijual kilang padi modern dengan kapasitas penggilingan beras 20-30 ton per hari. Kilang padi berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar dengan luas bangunan pabrik mencapai 1.764 meter persegi dan lantai jemur seluas 2.044 meter persegi. Kilang padi ini dilengkapi dengan peralatan modern seperti 2 unit mesin oven padi Sankyu buatan Taiwan dengan kapasitas 30 ton, 1 unit lumbung padi basah berkapasitas 30 ton, 2 unit lumbung padi kering berkapasitas 60 ton, dan beberapa mesin berkualitas lainnya. Kilang padi terletak di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi, Jalan Pasar Rodi, Dusun 2, Pematang Pelintahan, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Lokasi kilang tidak jauh dari jalan utama dan hanya 15 menit dari gerbang tol Teluk Mengkudu. Untuk info dan keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Muslim di 0813 7088 9932, Ustadz Hermanto di 0821 6072 15. Masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak memiliki Al-Quran. Maukah kita membantu mereka untuk memiliki Al-Quran? Kamu ngapain di situ? Mau ikut halakoh? Iya, tapi Al-Quran aku gak ada. Ini buat kamu. Terima kasih ya. Harga Al-Quran 50.000 per Quran. Percayakanlah infak Quran Anda melalui Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah dengan cara mentransfer melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7013405648, dan Bank Muamalat, nomor rekening 2110066077. Bank Mandiri, nomor rekening 1050077547754. Ketiganya atas nama Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah.
Kirimkan bukti pengiriman dana beserta nama penginfak ke nomor 0823 6161 5577. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WA 0823 6161 5577. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, Anda juga bisa menyaksikan acara kami di sosial media. Jangan lupa follow, like, subscribe, share, dan komen untuk mendapatkan informasi yang update di Salam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saya sebagai perwakilan Salam Televisi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk didonasikan kepada Salam Televisi sehingga kami terus dapat untuk mengudara dan terus dapat menyebarkan dakwah Islam agar dakwah Islam di Indonesia dan dimanapun berada semakin tersebarkan. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Yang di antara 7 tangkai tersebut tumbuh 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan bagi setiap orang yang sesuai dengan kehendaknya. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Jazakumullah khairan. Semoga infak yang diberikan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beramal jariah di jalan dakwah. Salam TV menerima donasi Anda yang ingin berpartisipasi untuk amal jariah operasional dakwah Salam TV. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat, kode bank 147, rekening 2110067128 atas nama Salam TV Peduli. Jazakumullah khairan. Nah pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Sulaiman, seorang muslim yang sangat luar biasa. Kalau versi saya sih tangguh ya, tahan banting. Tahan banting. Ya, ternyata bukan pemain Smackdown aja tahan banting. Ya, tapi menjalani kehidupan ini ya kita harus siap dan tahan banting. Ya. Dan Bang Sulaiman telah membuktikan bahwasannya manusia itu ya kadang di bawah, Ya. kadang di atas, Betul. dan semua itu harus kita hadapi. Betul. Masya Allah. Tadi kita udah cerita bahwasannya kegiatan dari Dompet Duafa itu ada 4 pilar. Ya. Dari pendidikan, kemudian Dakwah, ada pemberdayaan ekonomi, dan sosial kemanusiaan. sosial kemanusiaan. Nah, saya ingin satu persatu ini di segmen yang terakhir ini mungkin nanti singkat-singkat aja pengalaman-pengalaman abang lah secara pribadi. Tadi udah sempat disebutkan bahwasannya pendidikan itu diantaranya adalah sekolah. Ya. Tadi ada di daerah minoritas, kalau di Sumatera Utara itu masuk pelosok itu. Ada nggak Bang pengalaman abang dengan murid-murid abang yang di sana yang apa ya mungkin agak menggugah sedikit? Ya. Jadi pasti banyak ya Bang kisah-kisah yang menggugah dari sekolah ini gitu. Ada satu anak yatim piatu yang memang jarak rumahnya itu 10 km Bang dari sekolah itu. Dan dia berangkat sekolah itu ya jam 6 udah berangkat saking jauhnya gitu. Dan dia tetap semangat dan alhamdulillah dia berprestasi Bang. Masya Allah. Nah, ini yang menggugah hati kita juga kan bahwa dia mengejar sekolah yang begitu jauh dan mungkin ini lebih jauh dari jarak yang tadi saya 5 kilo, ini 10 kilo dan dia sudah berbatasan dengan Karo. Wow. Dan semangatnya
ya yang kalau ya kita lihat jalannya itu aksesnya itu kalau hujan udah pasti habis bang, basah, lumpur gitu. Itu mengingatkan kisah abang dulu. Iya, mengingatkan kisah masa lalu bang. Ya kalau dia kan yatim piatu, kalau saya kan masih ada ayah, masih ada ibu gitu kan. Tapi ibu sudah nggak sama kami, ayah lah yang bersama kami. Tapi kan masih ada gitu. Kalau dia kan memang betul-betul nggak ada, tapi semangat hidupnya yang sekolah, menghafal itu luar biasa. Dan itulah yang mengingatkan kita juga sih bang. Masya Allah, luar biasa. Ini semangat untuk berpendidikan itu. Berpendidikan. Masya Allah. Kemudian tadi ada pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kita ada kampung ternak mandiri bang, kampung ternak mandiri Langkat, di Binjai, terus di Bulu Cina. Oh, itu artinya nanti pemberdayaan peternakan. Nanti ada orang yang susah ya kita kasih 4 ekor, 5 ekor, 4 betina, 1 jantan. Kita kasih pendampingan, kita berikan pelatihan sampai dia bangkit. Ini pun luar biasa juga bang. Juga kisah-kisah di situ yang dulu memang nggak punya penghasilan, buruh tani gitu ya. Anak nggak bisa sekolah, alhamdulillah dengan bantuan kita itu anaknya bisa sarjana, bisa bangun rumah, bisa beli tanah bang. Alhamdulillah. Ini pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Kemudian tadi pilar yang ketiga ada sosial kemanusiaan. Kalau ini sih lebih kepada respon dengan kondisi-kondisi mustahik. Jadi ada mustahik itu yang mengajukan, ada yang direkomendasikan. Biasanya kita orang-orang tetangga-tetangganya kan mau merekomendasikannya, ada mustahik kan, itu kita respon dengan mengirimkan tim survei, terus kalau memang layak kita langsung bantu. Begitu juga dengan ajuan-ajuan yang ada ke kantor, itu ya dilakukan survei, kalau dia memang layak sebagai mustahik maka kita langsung bantu. Alhamdulillah. Bang, ini kan abang sekarang sudah jadi orang yang sebesar ini, Masya Allah, luar biasa. Ada nggak bang momen-momen ketika abang merasa bahwasannya ini loh aku sudah buktikan nih bahwasannya aku sudah berhasil. Orang yang mungkin dulu kalian pukulin, orang yang mungkin dulu kalian hina, orang yang mungkin dulu kalian mohon maafnya berikan kotoran ayam, sekarang aku sudah seperti ini. Pernah nggak ada momen seperti itu bang? Ada bang. Jadi momen yang itu tadi yang saya sampaikan tadi, ketika saya diundang oleh Bupati ke kampung halaman saya diundang ke sana untuk untuk memotivasi dan melatih ya Basnas ya. Kalau di sini Basnas, kalau di sana Baitul Mal. Baitul Mal Gayo Luas, saya diundang ke sana memberikan motivasi. Saya hadir itu ya ketemu dengan anak-anaknya yang tadi menghina saya kan. Ya itu. Jadi itu kan pukulan tersendiri. Kita memang nggak dendam, cuman kita ingat orang-orangnya gitu. Bahkan ya kalau sekarang ya semuanya aku bibi mulu, aku ibu makcik, semua saudara kita gitu bang. Jadi luar biasa. Jadi kalau dulu kok siapa gitu bang. Ini nggak mungkin bisa sekolah ini. Kalau bisa disekolahkan bapak nih tamat SMA, ku potong kupingku kan, ku potong tangan. Tapi begitu bang menyumpahnya gitu, saking padahal yang menyumpah itu adik-adik bapak, gitu, kakak-kakak bapak, jadi saudara. Bahkan nenek kami ini bukan cucuku katanya, tapi ketika kami hadir sukses seperti sekarang gitu pulang, wah ini cucuku gitu loh bang. Dan begitu ini semua gitu. Jadi ya kita cuman elus dada, ya Allah jadikan kami orang yang tidak pendendam gitu bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya itu ya pukulan-pukulan sendiri sih. Bisa diundang bupati ke sana itu kan, itu ini. Ada tadi saya cerita adik saya. Ya mungkin adik saya yang lebih sering ke sana. Ya jamaahnya ya tadi itu bang yang menghina kami gitu ya. Yang tadi ngasih teh ayam ke mulut kami bang. Ya itu jamaahnya. Dan semuanya, kami bibimu, kami makcikmu, kami semua bang. Saudara semua. Masya Allah. Iya. Dan itu tidak ada rasa dendam? Enggak, alhamdulillah enggak. Tipsnya bang, kok bisa gitu loh bang? Ya itu tadi sih bang, karena kita sudah merasakan begitu luar biasanya perjuangan tadi gitu kan. Maka kita tidak mau mengotori hati kita dengan rasa dendam itu bang. Kita nggak mau ada rasa dendam yang memang merusak itu semua gitu. Maka kita hadir ketika ada bencana di kampung saya dulu. Ketika ada bencana banjir bandang, saya turun bang, saya turun bawa bantuan dari sini gitu. Padahal yang tadi saya bantu itu adalah orang-orang yang menghina saya.
yang dulu gitu. Tapi tidak ada rasa-rasa itu, yaitu kita hilangkan. Kita pengen kami sudah seperti sekarang berkat doa mereka. Ya, mereka yang menyumpah gitu kan, itu sebagai motivasi kita jadikan, Bang. Nggak mungkin ini, nggak bisa ini, wah, potong tangan, potong kuping gitu kan, kalau bisa sekolah gitu. Itu menjadikan kami mungkin ya termotivasi. Akan membuktikan. Iya, akan kami buktikan bahwa kami bukan hanya bisa tamat SD, tapi kami bisa sarjana seperti yang dicita-citakan ayah kami gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa sekali, Ya, Bang. Dan itu nggak ada rasa dendam. Selain itu lagi, Bang, ada lagi nggak momen yang mungkin mereka itu ketika melihat Abang lebih merasa bangga gitu? Ya, ketika saya satu forum dengan orang-orang hebat, Bang. Jadi kalau di Sumatera Utara mungkin ya saya sering satu forum dengan gubernur. Itu kan ya ketika saya share di sosmed itu kan menyentuh dan membuat mereka semakin bangga. Oh, Bang Sulaiman sama gubernur hari ini gitu. Terus sama wali kota, sama bupati gitu. Ini kan kebanggaan tersendiri bagi saya juga gitu, Bang. Bahwa anak kampung yang dulu tidak punya cita-cita gitu ya, yang berpikir bahwa tamat SD dia nikah terus jadi buruh tani ke ladang orang, bisa menjadi pembicara di forum yang sebesar ini dengan menteri gitu. Wah, ini kan kebanggaan, ya Allah, bisa gini ya gitu. Saya itu yang membuat kadang saya bangga, ya Allah, ya Allah begini ternyata jadi apa gitu ya, jadi orang hebat itu gitu, Pak. Masya Allah. Dan itulah yang memotivasi ya, kita harus banyak-banyak membantu orang, banyak-banyak membantu orang, terus ya setiap orang yang butuh kita bantu aja gitu. Saya sampaikan kepada tim di Dompet Dua Apa, siapapun yang butuh bantuan kita bantu. Perkara dia jujur atau tidak, perkara dia bohong atau tidak, itu serahkan aja sama Allah. Yang penting kita bantu aja. Karena setelah kita bantu, Allah kirim lagi bantuannya kemari gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan bantuan, Allah kirim lagi bantuannya. Jadi nggak akan habis-habis itu, Bang. Masya Allah. Bang, kira-kira Bang, menurut Abang orang yang paling berjasa dalam hidup Abang ini? Ayah. Kalau orang mungkin, siapa orang paling berjasa dalam hidup? Ibu. Tapi kalau saya bukan itu, ayah yang pertama, Bang. Karena dialah yang luar biasa pada saat itu, yang kami bisa sampai sekarang. Memang ibu tetap, tapi ketika orang berbicara, siapa yang paling pertama yang ada dalam pikiran? Ayah, Bang. Pernah nggak Abang ungkapkan dengan kata-kata di hadapan ayah secara langsung? Ya biasanya sih di ini ya, Bang. Di bulan Lebaran itu saya sampaikan bahwa ayah ini jadi ayah dan jadi ibu buat kami dari kami kecil gitu loh, Bang. Maka saya sempat dulu sampai ya hati juga ya, Bang. Saya sempat sampai benci sama ibu saya pada saat itu karena meninggalkan kami gitu. Saya sempat benci, tapi ya lagi karena kami dididik ya agama, maka nggak boleh. Maka saya tetap mendoakan ibu saya. Dan sekarang ya semuanya baik-baik aja, mama ke rumah sering, jadi kan udah nggak ada masalah sih sebenarnya, Bang. Tapi ketika Bang tadi tanya siapa orang paling berjasa dalam hidup saya, ayah. Doanya yang tiap malam itulah yang membuat kami seperti hari ini, Bang. Ayah. Maka wah, ayah itu luar biasa. Maka saya kalau ayah saya telepon saya senang. Berarti ayah saya sedang merindukan saya gitu. Bukan kalau orang kan kalau ditelepon ayahnya kan, oh pasti ini mau apa ini? Mau minta duit. Minta duit nih. Kalau saya enggak, kalau ayah saya nelpon, saya senang dan bahagia. Berarti ayah saya sedang rindu sama saya gitu. Masya Allah. Ya jadi ya nggak ada yang ini gitu. Nggak ada yang terbayang ketika orang bertanya siapa yang paling berjasa dalam hidup? Ayah. Karena dialah yang membuat kami seperti ini. Ibu kami itu setelah hampir tamat SMP kami baru ketemu dengan ibu. Tamat SMP. Setelah di pesantren saya kelas 2. Adik saya kelas 1. Sebelum tamat SMP ya. Kelas 3 kalau nggak salah saya, adik saya kelas 2. Itulah kami baru bertemu ibu kami. Di situlah kami baru pulang ke kampung. Itu pun ya karena ayah kami memang cita-citanya
dulu sebelum tamat SMP anak-anak ini nggak boleh pulang ke kampung gitu. Alhamdulillah mungkin ayah juga sadar pada saat itu, dan alhamdulillah sebelum tamat SMP saya masih kelas 3, adik kelas 2, kami dikasih suruh pulang tempat ibu. Itulah baru ketemu. Iya, setelah sekian lama kami pergi merantau. Masya Allah, merantau. Dan setelah itu pertama kali awal bertemu nggak ada rasa dendam, nggak ada sih bang. Ya kita ya sama merindukan seorang ibu kan, kita peluk, kita sayang ya. Namanya kita udah lama nggak ketemu, cuman ya beda ketika ketemu sama ayah dan sama ibu. Masya Allah. Oke bang, terakhir mungkin bang, motivasi lah dari abang untuk seluruh pemirsa dalam menjalani hidup ini, dan mungkin ada pesan abang mungkin buat pemirsa ya. Siap. Jadi para pemirsa yang menyaksikan Salam TV, jangan pernah berpikir orang yang lemah itu akan tetap lemah. Karena ada waktunya dunia ini, bumi ini akan berputar. Ada saatnya orang lemah itu akan di atas, dan ada saatnya orang yang di atas itu saat ini akan ke bawah. Maka hargailah semua perjuangannya, dan motivasilah orang-orang yang lemah yang berada di sekitar kita. Kalau bisa, bantulah. Jangan cemooh, tapi bantulah dia untuk bangkit. Karena sesungguhnya orang yang sukses itu adalah ketika dia bisa mensukseskan orang lain. Maka ketika orang yang sukses ini bisa membantu orang yang lemah ini untuk sukses, maka suatu saat ketika dia di bawah lemah, maka orang yang tadi lemah, yang sudah sukses akan kembali membantunya. Maka benar kita harus tolong-menolong untuk kebaikan. Dan yang paling penting adalah untuk yang saat ini berada di posisi yang merasa bahwa dia saat ini lemah, maka janganlah terlalu rendah cita-citanya, tapi tinggikan cita-cita, dan kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kejarlah cita-cita itu. Karena yang dinilai adalah bagaimana perjuangan itu. Insya Allah perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maka jangan pernah takut, apalagi pada saat sekarang banyak beasiswa bertebaran di mana-mana. Maka kalau ada orang yang ketika kita tanya kenapa tidak sekolah, kenapa tidak kuliah, tidak ada uang, tidak ada biaya, itu sudah tidak lagi sekarang menjadi modal. Tapi bagaimana kita semangat, karena beasiswa di mana-mana ada. Yang penting bagaimana kita mau, bagaimana kita berusaha untuk mencari beasiswa itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Sulaiman. Terima kasih menyambut kami datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah berbagi cerita sama kami Bang Sulaiman. Semoga makin sukses. Amin. Dan ceritanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami. Ya bahwasannya kehidupan seperti yang Bang Sulaiman katakan, kadang di bawah, kadang di atas, dan pasti akan berputar. Pasti akan berputar. Masya Allah. Makasih Bang Sulaiman. Makasih Bang. Masya Allah. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya. Dan kami tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.